Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallimu taslima biqadri 'azamati dzatika fi kulli waqtin wahid. Pemirsa yang dirahmati Allah, mari kita lanjutkan belajar bersama kitab Al-Akhlaqul Banin, jilid yang kedua, juz yang kedua. Kita sampai pada poin yang nomor 6. Bismillahirrahmanirrahim. Nubdzatun min akhlaqihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sekelumit tentang akhlaknya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kana Nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam hasanal muamalati li ashabih. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni beliau itu pergaulannya sangat bagus dengan para sahabatnya. Ya batasimu fi wujuhihim wa yubasituhum wa yabda'uhum bisalami wal musafahah. Beliau wajahnya senantiasa tersenyum, senantiasa berlapang dada kepada para sahabatnya, dan senantiasa mengucapkan salam, mendahului mengucapkan salam kepada para sahabatnya dan menyalami mereka. Wa yu'siruhum ala nafsihi hatta ahabbuhu aktsara min anfusihim wa auladihim. Beliau Nabi Muhammad SAW selalu mendahulukan sahabatnya daripada dirinya sendiri. Sampai-sampai para sahabat ini begitu mencintai beliau, melebihi cintanya kepada diri mereka sendiri dan kepada anak-anak para sahabat sendiri. Wa kana yahtarimul jaro wa ya'muru bil ihsani ilaih. Beliau Nabi Muhammad SAW senantiasa memuliakan para tetangganya dan memerintahkan mereka untuk berbuat baik. Wa qala marratan li ahadi ashabi, idza tabakhta maraqatan fa aktsir ma'aha wa ta'ahad jiranaka. Beliau suatu ketika berkata kepada salah satu sahabatnya, yakni dawuhnya adalah, ketika engkau memasak makanan yang berkuah, maka perbanyaklah kuahnya dan berikan kepada tetanggamu. Jadi bisa berbagi kepada tetangganya. Wa kana yaqrid dhaifa wa yuhsinu ila aqaribihi. Nabi Muhammad SAW juga senantiasa memberikan suguhan kepada tamunya dan selalu berbuat baik kepada para kerabatnya. Walamma ja'at ilaihi murdi'atuhu sayyidatuna Halimatu Sa'diyah radhiyallahu anha wa huwa jalisun basatalaha rida'ahu wa qadha hajatiha. Dan ketika Sayyidah Halimatu Sa'diyah, yakni ibu susuannya Nabi Muhammad SAW, itu datang kepada beliau, maka Nabi Muhammad SAW selalu menggelar selendangnya untuk Sayyidah Halimatu Sa'diyah dan kemudian memenuhi apa yang dibutuhkan oleh Sayyidah Halimatu Sa'diyah.
Wa kana yujillu ammahul Abbas ijlalal walidi wal walidah. Beliau Nabi Muhammad SAW juga memuliakan pamannya, yakni Sayyid Abbas, seperti halnya memuliakan ayah dan ibunya sendiri. Wa kana yadhkuru ahda suhbatil qadimah. Nabi Muhammad SAW senantiasa mengingat janjinya kepada sahabatnya yang lama. Wa yaqulu inna husnal ahdi minal iman. Sesungguhnya menepati janji adalah bagian dari iman. Fa ba'da wafati sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha idza dzabaha syatan qasama lahmaha ala sadiqatiha. Setelah wafatnya Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha, ketika Nabi menyembelih kambing, maka Nabi membagi-bagi daging kambing tersebut untuk para sahabatnya. Wa idza utiya bihadiyatin qala idhabu biha ila baiti fulana fa innaha kanat sadiqatan li Khadijah. Jadi ketika Sayyidah Khadijah sudah wafat, ketika Nabi menyembelih kambing itu daging kambingnya dibagi-bagikan untuk para sahabatnya Sayyidah Khadijah. Dan apabila mereka datang kepada Nabi dengan membawa hadiah, maka Nabi dawuh, bawalah hadiah ini ke rumahnya si Fulanah, karena si Fulanah ini juga termasuk temannya Khadijah. Wa idza faqada rajulu min ashabihi salasata ayyam, ketika Nabi tidak melihat salah satu sahabatnya selama 3 hari, sa'ala anhu, Nabi lantas menanyakan keadaan sahabatnya tersebut. Fa in kana ghaiban da'alahu. Apabila ternyata sahabatnya itu bepergian, maka Nabi mendoakannya. Wa in kana syahidan zarahu. Apabila ternyata sahabatnya yang tidak hadir 3 hari itu ternyata ada di rumah, maka Nabi mengunjunginya. Wa in kana maridon adahu, dan ternyata sahabatnya itu sakit, maka Nabi menjenguknya. Wa kana idza wa'ada bi syai'in yafi bihi. Adapun beliau Nabi Muhammad SAW ketika berjanji sesuatu, maka Nabi selalu menepati janjinya. Wa yanha asyaddan nahyi an ikhlafil wa'di. Dan Nabi benar-benar melarang dengan keras kepada orang-orang yang mengingkari janji. Wa kana yuhibbu ayyunazima a'malahu wa yutqinaha. Beliau suka mengatur pekerjaan-pekerjaannya dan menyempurnakannya. Pekerjaannya tertata dengan baik. Wa yaqulu innallaha katabal ihsana ala kulli syai'in. Sesungguhnya Allah memerintahkan kebaikan kepada setiap sesuatu. Wa yuhibbu aidan an-nadzafah fi jami'il asya'. Beliau Nabi Muhammad SAW juga mencintai kebersihan di dalam segala sesuatu. Fi ta'amihi wa libasihi wa maskanihi. Baik di dalam makanan beliau, pakaian beliau, dan dalam atau rumah beliau. Wa ya'muru bin nadzafati kama qala fi haditsih an-nadzafatu minal iman. Dan Nabi memerintahkan untuk
bersih. Seperti dalam hadis an-nadzafatu minal iman. Kebersihan adalah sebagian dari iman. Wa kana idza masya la yaltafitu yaminan wala shimalan. Ketika Nabi berjalan, beliau tidak toleh-toleh ke kanan maupun ke kiri. Wa idza akala la ya'kulu ila ayyashba'an. Ketika beliau dahar, beliau makan, beliau tidak makan sampai kenyang. Sebelum kenyang sudah berhenti. Amalan biqaulihi ta'ala wa kulu washrabu wala syurifu innahu la yuhibbul musrifin. Karena mengamalkan dawuhnya Allah Subhanahu wa taala. Makanlah dan minumlah dan jangan berlebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai perbuatan berlebih-lebihan. Wa idza takallama iktasara ala qadril hajah. Ketika beliau dawuh atau berbicara, beliau senantiasa berbicara secukupnya. Wa yaqulu man somat naja. Beliau dawuh, siapa yang diam maka akan selamat. Wa kana yuhafidhu ala awqatihi fayasrifuha kullaha fi ta'ati rabbih. Beliau senantiasa menjaga waktu-waktunya untuk digunakan seluruhnya dalam rangka taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa fil hadis, dalam sebuah hadis, kana yadhkurullaha ala kulli ahyanihi wa yaqumu minal laili hatta tatafattara qadamah. Adapun Nabi senantiasa zikir atau ingat kepada Allah di dalam semua waktunya. Beliau senantiasa qiyamul lail atau sholat malam sampai-sampai telapak kaki beliau itu sakit, pecah-pecah karena sering digunakan untuk berdiri. Itu adalah sekelumit dari akhlaknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berkali-kali mungkin saya sampaikan bahwa hal-hal kecil dari beliau bisa kita contoh untuk kita praktekkan dalam kegiatan sehari-hari. Karena yang diharapkan dari hujan bukan hanya tanah yang basah, akan tetapi buah yang tumbuh dari pepohonan. Yang diharapkan dari kita belajar ilmu, bukan hanya kita jadi pintar, kita tahu banyak hal, bukan. Tapi adalah buahnya, yaitu perbuatan-perbuatan baik, akhlak-akhlak baik yang bisa kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan contoh terbaik yang bisa kita ambil adalah beliau Shallallahu Alaihi Wasallam yang banyak sekali sudah diceritakan tentang akhlak-akhlak beliau, hal-hal kecil yang bisa kita contoh semampu kita, semaksimal yang kita bisa. Mudah-mudahan dengan hal seperti itu kita bisa diakui sebagai umatnya. Kelak di hari kiamat kita bisa berkumpul bersamanya. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Insya Allah belajar bersama ini akan kita lanjutkan lagi. Nanti kita sampai pada poin nomor 7, yakni mahabbatul walidain. Menerangkan tentang mencintai kedua orang tua. Hari ini kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan membawa manfaat bagi kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.